طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Amma ba'du. Setelah kita dengarkan tadi di dalam khutbah bahwasannya perintah terbesar adalah seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang paling besar adalah melakukan kesyirikan, yaitu di samping ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ia memalingkan, memberikan sebahagian ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam makna yang luas. Yang dimaksud ibadah di sini tidaklah sebatas salat ataupun puasa dan yang semisalnya, namun seluruh bentuk ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya sudah kita singgung tadi pada khutbah Jum'ah tentang beberapa bentuk ibadah yang selayaknya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala memberikan dhabit ataupun patokan untuk pengertian ibadah, wa huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah suatu nama, suatu ibarat yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan tentunya ibadah tersebut ditetapkan berdasarkan nas, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila suatu tersebut telah tetap bahwasanya perkara tersebut adalah merupakan ibadah, maka jangan sekali-kali kita memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan syirik. Di samping ia beribadah kepada Allah, juga ia beribadah kepada selainnya. Tentunya lagi, terlebih lagi apabila seseorang meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia hanya beribadah kepada selainnya, kepada sesama makhluk, ini tentu dosanya lebih besar lagi. Naam. Ma'asyiral ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan sekali-kali engkau menyeru bersama Allah sesuatu apapun. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, siapapun itu adanya. Tidak itu nabi, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula malaikat yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi tentunya selain keduanya, kalau nabi saja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan makhluk pilihan, dan malaikat makhluk yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kepada makhluk-makhluk yang hina, kepada para jin, kepada bebatuan, kepada pepohonan, yang mana mereka semua itu tidaklah mampu untuk memberikan manfaat sedikit pun dan tidak mampu untuk menolak madarat sedikit pun.
Semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah alam, itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan malaikat, menciptakan nabi, menciptakan bumi, langit, manusia, jin, pohon, batu dan seluruhnya. Maka sudah barang tentu Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu itu. Maka sudah selayaknya untuk kita memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau seandainya kita saja sebagai orang tua menjadi atasan terhadap anak dan seluruh keluarga kita, kita memerintahkan sesuatu, menghendaki sesuatu, ternyata anak kita tidak mau menurut dengan perintah kita. Ternyata anak kita justru membangkang, melakukan suatu tindakan yang menurut anggapan dia itu lebih baik. Tentu kita tidak senang sebagai orang tua. Tentu kita murka. Terlebih lagi tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan kita, telah memberi rezeki kepada kita, telah membesarkan kita sejak lahir hingga besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut agar kita beribadah hanya kepadanya saja. Jangan sekali-kali memberikan ibadah, memalingkan ibadah tersebut kepada selainnya. Terlebih di saat yang dijadikan tandingan itu adalah sesama makhluk sama seperti kita. Sungguh sangatlah jauh perbedaan antara sang Khalik, sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita, sesama kita yaitu sesama makhluk. Tidaklah pantas untuk menyetarakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, di antara bentuk ibadah yang kita sebutkan tadi pada acara sedekah laut yang sering mereka kerjakan, ibadah yang semestinya hanya diberikan kepada Allah semata, menyembelih hewan kurban dipersembahkan kepada penjaga laut, padahal yang berkuasa atas laut dan penghuninya seluruhnya, ikan, jin dan apa saja yang ada di situ, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zabhu, berkurban, menyembelih, disebutkan di dalam ayat tadi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karenanya. Tidak kita mengerjakan salat karena orang, karena riya, karena sum'ah, karena ingin dipuji orang. Tidak pula kita berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berkurban kepada Allah namun dicampuri dengan niatan syirik yang lain, yaitu agar orang-orang melihatnya kemudian memujinya. Tidak. Semua itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan banyak sekali penyembelihan yang akan mendatangkan pahala. Seandainya kita mengerjakan itu semua, maka sudah cukup. Tidak perlu lagi untuk kita menambah-nambah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan adanya penyembelihan kurban di hari Idul Adha dan hari-hari setelahnya pada ayyamut tasyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensyariatkan penyembelihan hewan aqiqah, yaitu hari ketujuh di saat kelahiran seorang bayi, maka hari ketujuhnya disyariatkan untuk menyembelih hewan sebagai aqiqah. Naam, begitu pula penyembelihan-penyembelihan yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penyembelihan yang dilakukan untuk penghuni laut karena takut kalau tidak dikerjakan maka mereka akan murka, nantinya akan mengamuk, maka sekali-kali ini bukan termasuk dari ajaran Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar,
maka dirikanlah salat karena Rabbmu, dan berkurbanlah karena Rabbmu pula, untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan hadis tersebut, la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksud melaknat kedua orang tuanya, masuk di dalamnya ia melaknat secara langsung, ataupun ia melaknat orang lain, melaknat orang tuanya, maka orang tersebut yang dilaknat balik melaknat orang tua dia. Maka ini juga masuk dalam keumuman hadis tersebut. Wala'anallahu man awa muhditsan, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Islam memerintahkan untuk adil. Apabila ia telah melakukan kejahatan, walaupun ia merupakan kerabat yang terdekat, maka tidak sepantasnya untuk kita tutup-tutupi, untuk kita lindungi dari hukum yang semestinya. Naam, wala'anallahu man ghayyara manaral ardi, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menggeser perbatasan tanah kepemilikan, ataupun juga memindahkan tanda-tanda yang ada di jalan yang menunjukkan tanda perjalanan ia rubah-rubah, sehingga dengan itu maka orang yang tidak mengetahui arah jalan, maka ia akan tersesat. Naam, yang menjadi syahid dalam pembahasan kita dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tersebut adalah lafaz yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan umatnya dalam hal ini dengan peringatan yang sangat keras, sampai-sampai sekalipun kita menyembelih adalah dengan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dikerjakan di tempat yang mana di situ dilakukan kesyirikan, maka ini tidak boleh. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Majid, la yuzbahu lillah fi makanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang mana di situ dilakukan penyembelihan pula untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, seorang sahabat bernazar ingin menyembelih, maka ia ingin menyembelih di Buwana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat itu ada patung dari patung-patung jahiliyah yang disembah-sembah, yang diagung-agungkan, dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Qalu la. Para sahabat menjawab tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya lagi, yang mana intinya adalah apakah di situ terjadi kesyirikan? Para sahabat menjawab tidak. Maka di saat
para sahabat telah mengkabarkan bahwasannya tempat tersebut bersih dari kesyirikan, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada sahabat tadi yang ingin menyembelih hewan kurbannya di tempat tersebut, "Aufi binadhrik," tunaikanlah nazarmu, "fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah." Sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih termasuk bentuk ibadah yang semestinya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kesyirikan yang terjadi di saat itu pula pada acara sedekah tersebut adalah dia bertawakal, menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-khauf wal khasyah, dia memiliki rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya khauf wal khasyah ini termasuk bentuk ibadah yang semestinya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkeyakinan seandainya tidak dilaksanakan acara tersebut, nanti penghuni laut akan murka, akan mendatangkan madarat dan yang seterusnya. Padahal semua itu tidaklah mampu untuk dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'akum wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa orang yang dalam keadaan kesulitan tatkala ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahannya dan menjadikan kalian para pemimpin di muka bumi ini. Adakah ilah, adakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Sungguh amat sedikit nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian ingat. Naam, mengabulkan doa tersebut, memberikan manfaat, menolak madarat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Tidak ada selainnya yang mampu untuk mengerjakan semua itu. Namun para syaitan, para jin akan menakut-nakuti walinya, takut kalau seandainya itu tidak dikerjakan maka akan mendatangkan murka. Ini merupakan perkara yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah syaitan yang hendak menakut-nakuti kamu dengan wali-walinya. Maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, wa khafuni, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam ayat tersebut, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Seberapapun jahatnya mereka tidaklah mampu untuk memberikan madarat, menyampaikan bentuk madarat kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan mungkin terjadi perkara tersebut. Kenapa kita mesti takut kepada mereka? Padahal mereka adalah sama-sama makhluk. Kalau kita tidak mengerjakan perkara tersebut, mereka hendak murka. Belum tentu bisa menyampaikan madarat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Akan tetapi justru tatkala kita mengerjakannya, kita terjatuh ke dalam berbagai macam kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala sudah barang pasti murka kepada kita. Zat yang sudah barang pasti mampu untuk memberikan madarat kepada kita, waliyadzubillahi min dzalik. Kalaupun tidak terjadi di dunia, maka masih ada negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab hamba-hambanya yang durhaka di nerakanya, waliyadzubillahi minan nar. Naam. Kemudian yang berikutnya, berdoa. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah
Yang sepantasnya kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada jin, tidak kepada penghuni laut, tidak kepada makam wali atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya dan berkatalah Rabbmu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha jujur, tidak pernah dusta sedikit pun di dalam ucapannya. Tatkala Allah telah berjanji bahwasanya barang siapa yang berdoa niscaya Allah akan kabulkan, maka sudah barang pasti Allah akan mengabulkannya. Hanya saja terkadang kita berdoa namun kita tidak merasakan tentang terkabulkannya doa tersebut. Maka apabila terjadi seperti ini, bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari janjinya, namun hendaknya kita yang mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita berdoa dengan penuh adab? Sudahkah kita menjauhi perkara-perkara yang akan menghalangi terkabulkannya doa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari janjinya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, niscaya mereka tidak mau beribadah kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Meminta perlindungan, Allah telah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada para jin. Di dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Dan apabila syaitan menggodamu, menyesatkanmu dengan godaan-godaan, membisikkanmu dengan godaan-godaan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk tersebut. Di dalam surat Al-Falaq, surat An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Juga surat yang berikutnya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb. Berlindung kepada Rabb manusia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tersebut mencontohkan kepada kita, sekaligus memerintahkan kepada kita agar kita meminta perlindungan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, kecuali pada perkara yang dimampu oleh makhluk ini pada urusan keduniaan mereka. Naam, ayyuhal ikhwah, selain meminta perlindungan, kemudian membacakan doa, tawakal, zabah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, berharap, raja, kemudian inabah, bertaubat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, selayaknya kita memberikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah di bulan yang suci ini, bulan Muharram, kita justru memperkeruh, kita justru menambah dosa dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan, wal iyadzu billahi min dzalik. Bulan Muharram hendaknya kita isi dengan ibadah-ibadah yang justru akan mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail, wa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam, salat tahajud, salat tarawih qiyamul lail. Dan seutama-utama puasa
setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram. Ya, telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan tersebut merupakan bulan yang mana puasa di bulan tersebut merupakan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan. Oleh karena itu hendaknya kita meningkatkan amal ibadah kita, terutama puasa ini, baik itu puasa Senin, Kamis, puasa hari Senin dan Kamis, ataupun puasa Ayyamul Bid, ataupun puasa Daud, ataupun puasa-puasa yang lainnya. Dan walhamdulillah di hari kemarin pada tanggal 9 dan 10 Muharram ini kita telah menjalankan salah satu bentuk ibadah puasa tersebut, yaitu puasa Asyura, puasa di tanggal 10, yang mana di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah qadima al-Madinah fawajada al-yahuda wan nasara siyaman yauma Asyura. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هذا الذي تصومونه؟ فقالوا يوم نعظمه يوم نجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصومه. فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بصيامه. Rasulullah datang ke negeri Madinah, kemudian mendapati orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berpuasa pada hari Asyura tersebut. Maka Rasulullah bertanya, hari apa ini yang kalian berpuasa? Orang Yahudi dan Nasrani menjawab, hari ini merupakan hari yang kami agungkan, di mana hari ini pada hari tersebut, yaitu hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Musa dan kaumnya. Dan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan juga kaumnya. Maka Nabiullah Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, kalau demikian maka kami lebih pantas lagi dengan Nabiullah Musa dibandingkan kalian, yaitu untuk mengikutinya. Maka Rasulullah kemudian berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk ikut berpuasa, yaitu pada hari Asyura tersebut, pada hari ke-10. Kemudian di dalam hadis Ibnu Abbas juga disebutkan, ditambahkan pula hari ke-9. Di saat itu para sahabat bertanya, hari ini orang Yahudi dan Nasrani berpuasa juga. Maka Rasulullah ingin menyelisihi mereka sehingga mengatakan, seandainya saja di tahun depan aku masih hidup, niscaya lasumnal yaumat tasi', niscaya aku juga akan berpuasa di hari ke-9-nya. Hanya saja falam ya'sil 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang tahun berikutnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat terlebih dahulu. Ayyuhal ikhwah, yang menjadi syahid adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindari kesyirikan-kesyirikan, dan di bulan ini, bulan Muharram, kita mengisinya dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus adalah puasa yang telah disebutkan nasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tambahkan juga, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan pada hakikatnya, kesyirikan apa saja yang ia kerjakan, ia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah jin dan yang lainnya, pada hakikatnya itu adalah ibadah yang dilakukan, diberikan kepada syaitan. Pada hakikatnya berarti ia sedang menyembah syaitan, yang mana di hari kiamat nanti syaitan akan berlepas diri darinya atas ibadah-ibadah yang pernah ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Di dalam surat Ibrahim pada ayat ke-21 hingga 22 Allah berfirman, dan pada hari di mana mereka dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, kepada pengemuka mereka, kepada tokoh-tokoh mereka, sesungguhnya dahulu kami menjadi pengikut-pengikutmu, maka mampukah kalian menghindarkan dan menyelamatkan kami dari azab Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit? Maka orang-orang yang menyombongkan diri tadi akan menjawab, seandainya kami mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami pun akan memberikan hidayah tersebut kepada kalian. Sesungguhnya sama saja bagi kita berkeluh kesah ataupun bersabar, maka sesungguhnya tidak ada tempat melarikan diri bagi kita di akhirat nanti. Maka sudah berakhir waktunya, penyesalan tiada lagi berarti, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dan berkatalah syaitan tatkala telah diselesaikan hisab tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar, dan aku pun memberi janji kepada kalian, namun aku mengingkarinya, aku menyelisihinya, dan tidaklah ada kekuasaan atas diriku terhadap kamu, melainkan sekedar aku ini menyeru kalian mengajak kepada kesesatan, kemudian kalian memenuhi ajakan tersebut. Maka jangan sekali kalian mencela kami, mencela para syaitan. Walumu anfusakum, dan celalah diri kalian sendiri. Tidaklah aku mampu untuk menolongmu, dan kalian pun tidak mampu menolongku. Sesungguhnya aku telah mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan sejak dahulu kepadaku, menjadikan aku sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Sungguh betapa menyedihkannya tatkala ia menyembah syaitan, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disembah tersebut berlepas diri. Itulah di negeri akhirat dan di kehidupan dunia ini pun para syaitan tidak mampu untuk mendatangkan manfaat, tidak pula menolak madarat. Oleh karena itu sungguh merupakan kedunguan dan kesesatan yang nyata apabila seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.